Selanjutnya terlihat Cheng Yao mabuk parah. Chen Heng memasukkan dia ke dalam kardus. Dia membuat video untuk konfirmasi kalau Cheng Yao membutuhkan jasanya Chen Heng. 当事人程瑶是否需要钱恒送你回家？ Setelah selesai merekam beberapa kalimat, dia pun minta orang membantu dia membawa pulang Cheng Yao ke rumah. Keduanya pun telah tiba di rumah. Chen Heng minta Cheng Yao bangkit. Cheng Yao tak mampu. Saat Chen Heng bantu, dia malah oleng dan menimpa Chen Heng. Dia mabuk parah dan mengucapkan beberapa kata-kata yang membuat Chen Heng bingung mau jawab apa. Dia puji-puji bosnya. Gak lama malah mengira bosnya oplas dan lain-lain lagi tuh. 还有睫毛壮大。 Omongan dia benar-benar sudah ngaco parah. Bosnya akan buat perhitungan sama dia. Keesokan harinya Chen Heng sudah standby tunggu Cheng Yao bangun. Cheng Yao bangun, dia kaget melihat bosnya mengawasi dirinya. 我的鼻子是电的吗？ Cheng Heng gak banyak basa-basi sih, langsung to the point menjabarkan hal-hal yang harus dibayar sama Cheng Yao karena sudah menyusahkan dia semalam. Cheng Yao kaget melihat total biaya yang harus dia keluarkan. Akhirnya Cheng Yao berusaha nego, tapi gagal. Cheng Heng kasih solusi dan menyerahkan sebuah kontrak dengan berisikan 200-an peraturan yang harus dipatuhi sama Cheng Yao. Cheng Yao hanya bisa pasrah ikutin peraturan yang diberikan Chen Heng. Selanjutnya Cheng Yao sedang santai sambil nonton drama. Cheng Heng minta Cheng Yao buat makan malam. Cheng Yao malah melakukan pesan antar dong. Dia mau menyanjung bosnya dengan memberikan makanan mahal supaya hutang dia bisa diringankan. Bosnya sama sekali tak bisa tidur. Dia pun keluar. Dia aneh kok Cheng Yao gak masak ya, tapi sudah menyediakan banyak sekali makanan enak di atas meja. 木瓜炖雪蛤，佛跳墙。 Chen Heng gak mau makanan mewah itu. Dia minta Cheng Yao masak makanan karena dia mau Cheng Yao masak secara langsung. Saat Cheng Yao berusaha masak, dia minta bosnya keluar makan. Bosnya malah minta Cheng Yao masak ulang. Cheng Yao ikutin. Chen Heng aneh, kok dia gak tidur-tidur ya? Apakah dia melakukan kesalahan? Cheng Yao pun panggil bosnya lagi. Dan dia tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya dialah yang harus menghabiskan semua makanan itu. Keesokan paginya dia benar-benar kekenyangan dan sakit perut. Dia pun tanya sama bosnya, kenapa minta dia masak tapi nggak dimakan. 吃夜宵不利于健。 那我吃就利于健康啦。 Ketika di kantor, Chen Heng tanya kapan dia bisa menyingkirkan Cheng Yao. Wu Jun tentu saja tidak mau itu terjadi. Dia merasa Chen Heng wajib membantu dia untuk masalah asmara dia dengan kakaknya Cheng Yao. Jadi Cheng Yao tidak boleh disingkirkan sama sekali. Saat malam hari, Cheng Yao melihat bosnya dihalangi sama beberapa orang. Cheng Yao dengan segera menghalangi. Rupanya itu adalah pengawal ibunya. Saat Chen Heng pulang, dia tahu nih ibunya sedang acting. 还有我美丽的眼睛，人 Maklum ibunya khawatir dengan keadaan anaknya, tapi dia nggak bisa membawa anaknya kembali. Jadi dia selalu melakukan berbagai cara supaya bisa meminta anaknya pulang. Sayangnya Chen Heng sudah hafal dengan apa yang akan dilakukan ibunya. 动产与不动产。 全都留给我出走，让我和爸跑。您每天这么折腾，你不累吗？ Jadi dia sudah menebak apa yang akan dilakukan ibunya. Ibunya pun makin menjadi-jadi. Chen Heng pun berjanji dalam waktu 3 bulan dia akan kembali normal. Ibunya pun akan menunggu janji Chen Heng ini. Selanjutnya terlihat Chen Heng pergi menemui Wu Jun. Dia pun mulai curhat seolah-olah cerita soal temannya. 我有个朋友，你哪儿来的朋友啊？ Dia pun kasih tahu kisahnya dari awal sampai akhir ini. Menurut Wu Jun, orang itu kayak nggak tahu diri. Masa udah undang orang mau usir orang lagi. Chen Heng nggak bisa jawab apapun. Wu Jun gak mau banyak omong lagi karena dia mau istirahat untuk kencan besok. 远点儿，这种人不靠谱，多讨人厌啊！ Selanjutnya terlihat Cheng Yao menyiapkan makan malam untuk Chen Heng. Ketika Chen Heng pulang, dia kayak melayani Chen Heng gitu. Dia khawatir ibunya Chen Heng marah. Jadi dia tanya soal gimana perasaan ibu Chen Heng ketika tahu pengawal dia disemprot sama Cheng Yao. Dia pun mulai tenang ketika dengar kalau ibunya tidak marah sama sekali. Dia juga kasih tahu kalau dia sudah membereskan kamar Chen Heng juga. Chen Heng nampak kurang senang. Dia merasa Cheng Yao melakukan hal yang gak harus dia lakukan. Karena menurut Chen Heng dia tidak memerintahkan hal yang gak penting itu. Cheng Yao berkata dia takut kalau bosnya gak senang nanti malah akan melipat gandakan hutang dia. Bosnya mendengar itu, dia dengan tegas memerintahkan Cheng Yao menghilang dari hadapan dia dan jangan muncul di depan dia selain jam kerja. Di sini terlihat Wu Jun bersemangat pergi kencan. Rupanya orang yang mau dia temui itu kakaknya Cheng Yao loh, yaitu Cheng Si. Masih seperti dulu, dia masih terpesona dengan kecantikannya Cheng Si. Keduanya pun pergi makan. Tidak lama mereka memesan minuman. Wu Jun malah mabuk parah. Cheng Si pun antar Wu Jun kembali ke hotel. Wu Jun yang mabuk mengungkapkan isi hatinya. Keesokan pagi ketika Wu Jun terbangun, dia benar-benar gak sadar apa yang dia lakukan. Dia hanya ingat sekilas saja. Dia pun kaget ketika dia melihat di atas meja ada ditinggalkan beberapa lembar uang.
Selanjutnya Wujud kembali ke perusahaan. Dia langsung ceritakan sama Chen Heng. 你别笑了。 Chen Heng tertawa mendengar nasibnya Wujud. Selesai bahas soal Wujud tanya siapa orang yang dibawa Chen Heng ke rumah. Dia tahu itu bukan soal teman Chen Heng, pasti soal dirinya sendiri nih. Chen Heng pun malas jawab dan ancam Wujud mau sebarkan soal kisah tadi ya. Wujud pun meminta Chen Heng jangan lakukan. Keduanya pun heboh sendiri dalam ruangan. Hal ini terlihat sama Cheng Yao. Dia penasaran dengan hubungan bosnya ini. 不然不会有什么特殊癖好。 Han Ying sudah terbiasa dengan suasana itu. Cheng Yao pun kepo banget soal bosnya. Maklum dia mau cari kelemahan atau aib bosnya supaya dia bisa terbebas dari lilitan hutang ini. Sampai di rumah dia selalu memperhatikan gerak-gerik bosnya. Dia yakin dia pasti akan mendapatkan aib bos dia ini. Ketika bosnya nongkrong di toilet, dia mulai aneh. Kok lama banget ya gak keluar-keluar? Rupanya bos dia lagi usaha cari cara supaya dia bisa tidur. Tapi gagal juga sih cara Wujud ini. Ketika Chen Heng kembali ke kamar dan mau masuk ke toilet lagi, dia aneh kok toilet sudah berubah suasana ya. Rupanya itulah Cheng Yao. Dia mau bosnya nyaman. Dia tebak bosnya sedang sembelit. Dia juga sudah sediakan obat loh. Bahkan dia memberikan harga pada obat tersebut. Bosnya malah makin kesal dan dia tidak akan memotong hutang Cheng Yao karena memberikan obat itu. Cheng Yao masih tidak menyerah. Dia yakin dia pasti akan menemukan sesuatu yang aneh dari bosnya. Dia tunggu terus bosnya sampai dia ngantuk aja ditahan-tahan loh sama dia. Akhirnya Cheng Yao melihat pergerakan bosnya di mana bosnya mau pergi jogging. Dia pun mengikuti bosnya. Dia ikutan lari, tapi saat makin lari dia mulai kelelahan dan tak sanggup lagi. Dia pun berhenti. Ketika dia istirahat, Chen Heng kembali menghampirinya. 那么巧，你在干什么？我在跑步，你呢？ Dia jelas tahu kalau Cheng Yao mengikutinya. Cheng Yao beralasan kalau dia jogging juga. Alasan Cheng Yao menurut Chen Heng gak masuk akal. Dia pun minta Cheng Yao menghentikan semua ini. 马桶、跟踪，还有对我隐私的窥探。 Karena bagi dia, apa yang dilakukan Cheng Yao itu sia-sia. Cheng Yao akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia merasa melakukan ini semua mau menyenangkan bosnya. Menurut dia, jika bosnya senang dengan dia akan diberikan kasus. Karena dia nggak mau hanya kerja gitu-gitu aja. Dia mau benar-benar merasakan mengurus sebuah kasus. Akhirnya Cheng Yao beneran kasih dia kasus dong. Cheng Yao benar-benar seneng deh, dia pun semakin bersemangat. Keesokannya Chen Heng dan Cheng Yao bertemu dengan klien mereka. Cheng Yao kaget ketika dia melihat orang tersebut adalah idola dia. Rupanya idolanya mau cerai dong. Mereka berdua mendengar masalah klien mereka. Chen Heng sangat tegas dengan kerjaannya. Dia pun gak pandang bulu dengan siapapun dia berbicara. Menurut dia harga konsultasi dengan dia sangat mahal, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Konsul dengan klien pun sudah selesai. Cheng Yao pun berbicara dengan klien ini. Dia berkata kalau dia fans berat sama kliennya. Dia berkata akan berusaha membantu kliennya dalam masalah perceraiannya ini. Cheng Yao kembali bahas sama bosnya. Dia merasa kasihan sama kliennya. Dia juga merasa ucapan bosnya tadi terlalu pedas. Chen Heng orangnya memang to the point ya. Memang dia fokus pada pembayaran dia. Dia sangat profesional. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kliennya jika bayarannya sesuai. Ketika Cheng Yao melihat pembayarannya Chen Heng, dia terdiam melihat nominal itu. Selanjutnya ketika di rumah, Cheng Yao pun terlihat bersemangat menghiasi ruangan. Dia mau mencari tahu permasalahan tentang kasus yang dia kerjakan. Tapi dia benar-benar butuh dan tak menemukan jawaban. Ketika dia mendengar bosnya pulang, dia pun tanya bosnya. Bosnya langsung menghentikan semua ini, dia nggak mau jawab apapun. Yang ada dia diminta Cheng Yao jangan mengganggu dia dan tetap diam. Intinya di rumah tidak ada tanya jawab soal kerjaan. Ketika Cheng Yao berusaha membuatkan makan malam, dia bersenandung. Chen Heng mendengar hal itu, dia mulai mengantuk. Chen Heng pun mulai teringat alasan dia bisa tertidur ketika ada Cheng Yao. Dia pun minta Cheng Yao melakukannya lagi, dan beneran dong, dia merasa ngantuk. 边炒菜边喝。 Dia minta Cheng Yao hentikan. 30 menit lagi baru lakukan hal yang sama. Cheng Yao gak bisa protes dan hanya bisa menurut saja. 可以了。 Cheng Heng pun akhirnya tertidur, tapi dia terbangun hari masih belum pagi. Dia membuka kulkas dan melihat beberapa makanan yang sudah dilabelin harga. Ketika dia selesai makan, dia memanggil Cheng Yao untuk keluar. Cheng Yao sempat protes. Ketika bosnya bilang boleh bertanya, Cheng Yao langsung semangat. Dia pun langsung dong ajukan pertanyaan. Bosnya menjawab dia dan memberikan penjelasan. Cheng Yao mengambil buku catatan dan langsung diskusi sama bosnya. Karena bosnya sudah bersedia membantu dia dengan beberapa pertanyaan ini, Cheng Yao pun dengan senang hati melayani bosnya. Tapi ya gitu, diselipkan dengan maksud tertentu. Dia akan melakukan apapun supaya bisa segera melunasi hutangnya. Selanjutnya, Wujud pergi mengunjungi Cheng Si. Ketika dia mau bahas soal mabuk kemarin, dia ditelepon sama Chen Heng yang minta dia segera kembali. Wujud tak bisa mengelak dan segera kembali. Tapi ketika dia kembali, dia mendengar ucapan Chen Heng yang menurut dia sangat tidak penting. 我告诉你一个好消息，
我昨天睡着了。恭喜你啊！ Dia benar-benar kesel banget hanya gara-gara soal Chen Heng bisa tidur harus dibahas secara langsung seperti ini. Cheng Yao pun mau masuk ruangan karena ada yang mau dia bahas. Ketika Cheng Yao masuk dan diskusi sama bosnya, Wu Jun mengintip di luar sambil senyum-senyum. Yang lain aneh melihat sikap Wu Jun. Kok senyum-senyum sendiri ini orang? Cheng Yao dan Chen Heng diskusi panjang lebar soal penemuan Cheng Yao tentang bisnis mantan suami kliennya. Menurut Chen Heng, informasi yang didapatkan sama Cheng Yao cukup berguna. Dia pun memuji Cheng Yao. Keduanya sudah selesai diskusi, Wu Jun masuk dan merasa pilihan asisten dia untuk Chen Heng tidak salah ya. Chen Heng tidak mengelak hal itu karena menurut dia Cheng Yao cukup berguna. Ya, karena hanya Cheng Yao yang bisa membuat dia tertidur sih. Di sini Cheng Yao kirim pesan ke grup, tapi yang lain gak ada balas. Padahal mereka semua sedang lihat HP loh. Kasihan Cheng Yao, mereka bertiga sudah punya grup lain lagi tanpa dirinya. Keduanya kembali ketemu klien mereka. Chen Heng bahas langkah yang akan mereka ambil. Klien mereka pun minta gugatan segera dilakukan. Chen Heng sudah paham harus gimana. Tidak lama klien mau bicara sama Cheng Yao. Rupanya dia mau curhat dari hati ke hati. Cheng Yao mendengar kisah kliennya bersama mantan suaminya. Dari awal pertemuan hingga akhir. Rupanya klien dia selama ini hanya dimanfaatkan sama mantan suaminya loh. Mendengar cerita ini, Cheng Yao mulai prihatin dong sama kliennya. Dia pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membela kliennya. Selanjutnya Cheng Yao masih terlihat lembur. Bosnya pun minta Cheng Yao jangan terlalu keras bekerja dan harus istirahat juga. Rekan kerjanya melihat mereka berdua. Dia agak aneh dengan sikap bos mereka yang berubah drastis peduli sama karyawan. Cheng Yao pun nurut kata bosnya dan berhenti bekerja. Di sini Chen Heng memberikan tawaran yang menurut Cheng Yao bagus, di mana jika dia memasak makan tengah malam untuk Chen Heng, dia bisa menanyakan 2 pertanyaan. Tentu saja Cheng Yao bersemangat, tapi syaratnya masak makan malam gak boleh nyanyi. Kalau masak makan tengah malam baru boleh bernyanyi. Cheng Yao aneh banget dengan perintah bosnya ini. Chen Heng gak mau banyak jawab dan minta Cheng Yao untuk diam. Selanjutnya Cheng Yao dan Chen Heng makan berdua. Cheng Yao pun bahas soal Xing Meng yang kasihan. Dia mau membantu dan membela klien mereka. Chen Heng merasa ada yang gak beres nih. Dia minta Cheng Yao jangan begitu dekat sama klien. Mereka harus bisa membedakan perasaan pribadi dan kerjaan. Chen Heng pun memberikan beberapa masukan yang tegas. Karena di sini kondisinya tidak bisa menebak siapa yang baik dan siapa yang tidak. 谁告诉你徐俊一定是坏蛋，白星梦一定是受害者的？ Mendengar ceramahan bosnya, Cheng Yao langsung tidak ada selera makan dong. Selanjutnya Wu Jun pergi menemui Chen Heng yang sedang memanah. Dia pun memerintahkan Chen Heng pergi ke suatu tempat. Katanya itu perintah atasan. Wu Jun juga minta Chen Heng membawa pengacara wanita juga. Chen Heng tak menyimpan rasa curiga sama sekali. Meskipun awalnya dia mau protes, akhirnya dia hanya bisa ikutin saja. Ketika Cheng Yao pulang membawa bunga, dia mengira Cheng Yao meminta maaf sama dia sambil membeli bunga. Chen Heng pun memerintahkan Cheng Yao untuk ikut dia besok. Cheng Yao sempat protes. Chen Heng pun menjabarkan alasan kenapa harus Cheng Yao yang pergi. Saat Cheng Yao mau menolak karena dia ada janji sama kakak perempuannya, tapi ancaman Chen Heng membuat Cheng Yao tidak bisa menolak sama sekali. 那你欠我的债还有多少？ 去当然得去了，老板的话就是。 Keesokannya Chen Heng dan Chen Yao dibuat kaget. Rupanya mereka disuruh menghadiri pesta lajang. Dan trik-triknya Wu Jun supaya dia bisa pergi ke taman hiburan bersama kakaknya Cheng Yao loh. Emang gak ada obeng lah ini orang. 你今天丰口没有？ 哎，你说什么我听不？哎，这信号太差了。 Akhirnya Chen Heng dan Cheng Yao hanya bisa pasrah mengikuti acara itu. Mereka pun mulai mencari kecocokan pasangan. Seperti biasa, mulut pedas Chen Heng pun bekerja. Dia memberikan standar yang tinggi pada wanita yang dia cari. 飘逸的长发，被我留一辈子那种。 Sampai-sampai para wanita tidak tertarik sama dia sama sekali. Semua pun bising sama Chen Heng. Wu Jun menghubungi Chen Heng. Dia pun kesal karena sikap Chen Heng. Sampai firma hukum mereka kena kritik loh. Dia minta Chen Heng menjaga citra firma hukum mereka juga. Chen Heng pun membalas perlakuan Wu Jun tadi. 喂，喂，你说什么？ Saatnya membagi tim. Tidak ada yang mau satu tim sama Chen Heng. Sedangkan Cheng Yao banyak yang mau setim sama dia. Chen Heng pun minta Cheng Yao setim sama dia. Awalnya Cheng Yao merasa mereka harus berbaur sama yang lain. Chen Heng mengeluarkan jurus andalan yang membuat Cheng Yao tidak bisa menolak. Ketika mereka setim dalam perahu dayung, Chen Heng sama sekali tidak ada effort dalam kerjasama. Dia malah gak peduli yang namanya menang dan kalah. 我一直想体会输掉官司，如果这次能体验一下，我觉得还不错。 Dia merasa dia sudah sering menang, jadi kalah dalam hal ini tidak masalah. Beda sama Cheng Yao, dia mau menang. Dia pun berusaha mendayung dengan cepat. Dayungnya malah terjatuh. Ketika dia mau ambil dayung itu, hal ini membuat Chen Heng jadi terjatuh ke air. Cheng Yao mulai khawatir, dia pun turun mau selamatkan bosnya. Keduanya basah kuyup. Chen Heng malah mikir yang aneh-aneh. Dia kira Cheng Yao melakukan itu semua karena mau ambil hatinya loh. Cheng Yao nggak habis pikir sama imajinasi bosnya ini. Chen Heng berencana ke hotel. Cheng Yao sudah mengira yang aneh-aneh.
Padahal dia mau ajak untuk ganti pakaian karena nggak mungkin pulang dengan basah kuyup. Wujun terlihat menikmati jalan-jalan bersama kakaknya Cheng Yao. Saat dia mau membahas kembali soal malam itu yang dia mabuk itu, dia menerima telepon dari Nona Wang. Sudah selesai dengan Nona Wang, Chen Hong pun telepon. Dia minta Wujun membawakan pakaiannya. Dan jangan lupa beli pakaian wanita juga. Hal ini terdengar sama Cheng Si. Cheng Si minta Wujun urus urusan kerjaannya dulu. Wujun sampai bingung harus jelaskan gimana karena dia takut Cheng Si salah paham. Cheng Yao sudah bersih-bersih, dia minta bosnya bersih-bersih juga. Tapi ketika dia menyentuh bosnya kayak ketakutan gitu. 为你的情感经验很丰富，没想到你这么害羞。 Wujun pun telah tiba. Dia aneh melihat Chen Hong berpakaian seperti itu. Dia takut Cheng Yao kenapa-napa. Cheng Yao pun mendengar keributan keduanya. Dia keluar dan merasa bosnya ngatain dia. Padahal dia juga tidak merasa bosnya itu selera dia juga sih. 你还达不到我的审美标准。你好像达得到我的审。 Wujun pusing melihat keduanya berdebat. Dia minta mereka hentikan. Dia minta mereka segera berganti pakaian. Chen Hong minta hal ini dirahasiakan. Dia minta Cheng Yao jaga diri juga. 否则你知道了，笨蛋。 Selanjutnya saat mereka pulang kerja, Cheng Yao mau nego sama bosnya untuk tidak membuat makan malam. Tapi bosnya tetap tidak mau ada negosiasi. Tidak lama ada seorang wanita mengetuk pintu. Chen Hong minta jangan bersuara dan jangan dibuka. Chen Hong langsung bersembunyi. Cheng Yao yang iseng membuka pintu itu. Wanita itu kaget, rupanya seorang wanita yang membuka pintu itu. Dia menerima pesan dari Chen Hong kalau Cheng Yao itu pacarnya. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Dia merasa selera Chen Hong boleh-boleh juga ya. Dia pun masuk melihat-lihat ke dalam rumah. Dan dia mempertegaskan sama Cheng Yao kalau Chen Hong itu miliknya. Dia pun menyatakan perang sama Cheng Yao. Cheng Yao berusaha jelaskan kalau mereka tak pacaran, tapi wanita itu berkata kalau Chen Hong sudah mengakuinya. Cheng Yao hanya bisa ikutin alur saja. 钱恒是我的人。 Wanita itu pun dengan berat hati meninggalkan rumah Chen Hong. Cheng Yao tanya kenapa bosnya chat begitu. Chen Hong sudah tahu Cheng Yao pasti iseng membuka pintunya. Cheng Yao penasaran siapa wanita itu. Chen Hong berkata kalau wanita itu anak dari klien besarnya, klien pertama di karirnya. Dia memang selalu mengganggunya dulu. Dia sudah menolak wanita itu, tapi anak itu tidak mau menyerah sehingga Chen Hong harus pindah kemari. Menurut Cheng Yao, rumah Chen Hong sudah ketahuan, harusnya Chen Hong pindah lagi dong. Chen Hong gak mau karena menurut dia tempat tinggal dia jauh dari firma hukum, sulit untuk dia datang dan pergi. Keesokan paginya, Cheng Yao pun masih penasaran. Dia pun minta berkas kasus yang pernah diurus sama bosnya. Kebetulan Yuve ada berkasnya. Dia akan memberikan hal itu kepada Cheng Yao. Ketika di rumah, Cheng Yao mencari satu persatu dan dia menemukan sebuah berkas yang bernilai sangat sedikit. Ketika dia menghubungi klien itu, dia mendapatkan kalau bos dia itu insomnia parah loh. Karena dia sudah menemukan petunjuk, dia pun mencoba isengkan bosnya. Dia masak sambil bernyanyi. Dan benar dong, bosnya ketiduran. Dari sini Cheng Yao sudah tahu kelemahan bosnya. Ketika keesokan paginya, bosnya pun terbangun. Dia kesal sama Cheng Yao. Dan dia tahu semua ulah Cheng Yao ini. Cheng Yao pura-pura polos dan tak tahu apapun. Dia pun hanya akan mengiyakan perintah bosnya saja. Selanjutnya terlihat Chen Hong dan Cheng Yao pergi menemui pengacara Sujun dan Sujun. Mereka adalah pihak mantan suami Sing Meng, klien mereka. Di sini Cheng Yao justru kenal dong sama pengacara pihak lawan. Mereka pun sangat menyambut kedatangan Sujun dan pengacaranya. Di sini pihak Sujun merasa kesulitan komunikasi sama mantan istrinya. Jadi dia pun membuat sebuah tawaran penyelesaian supaya masalah perceraian mereka cepat selesai. Ketika pengacara Sujun menyerahkan rencana mereka, Chen Hong merasa tawarannya sangat bagus dan sempurna. Tapi tawaran itu ditolak sama Chen Hong loh. Dia pun menjelaskan alasan dia menolaknya. Dia tahu keuntungan yang akan didapatkan sama pihak Sujun. Dia minta mereka membuat tawaran perjanjian ulang. Mendengar itu, pihak Sujun pun hanya bisa mengikuti kemauan pihak Chen Hong. Mereka akan memikirkannya kembali. Sebelum pergi, pengacara pihak Sujun mau ajak Cheng Yao janjian ketemu. Chen Hong memperhatikan mereka berdua. Cheng Yao aneh kenapa bosnya berani ambil keputusan untuk klien mereka ya. Chen Hong berkata kalau semua itu permintaan dari klien mereka. Cheng Yao sudah mikir yang aneh-aneh dengan keputusan bosnya. Chen Hong minta Cheng Yao jangan terlalu memasukkan perasaan dalam kasus ini. Mereka sebagai pengacara hanya perlu melakukan sesuai prosedur dan permintaan klien saja. Dia juga sindir soal Cheng Yao dan pengacara tadi yang saling curi pandang. Cheng Yao merasa bosnya salah paham karena orang tadi adalah senior dia di kampus. 我保证，我绝对不会因为私人关系影响工作的。 Mendengar penjelasan Cheng Yao, dia kepo nilai ujian Cheng Yao dulu. Dia juga meremehkan ajaran orang itu. Karena Cheng Yao tidak lulus dengan sempurna, Cheng Yao mulai bergumam dalam hati. Chen Hong minta Cheng Yao masak nanti malam. 你干嘛？ Selanjutnya terlihat Cheng Si titip anjing kecilnya kepada Cheng Yao. Cheng Yao tak sempat menolak kakaknya, udah pergi. Ketika di rumah dia langsung menyembunyikan anjing kecil itu. Tapi Chen Hong mendengar ngomongan anjing itu. Dia merasa ada yang gak beres. Cheng Yao masih berusaha menyembunyikannya dong.
tapi ujung-ujungnya ketahuan juga. Chen Heng dengan tegas menolak kalau Cheng Yao harus bawa Gugu itu ke dalam rumah. Cheng Yao berusaha nego, tapi Chen Heng masih nggak mau, bahkan mau memotong bonus tahunannya. Cheng Yao pun ungkapkan kalau dia tahu soal penyakit bosnya. Bosnya aneh kok Cheng Yao menyelidiki dirinya ya. Bagi Cheng Yao ini sudah menyangkut dirinya juga, jadi dia harus tahu. Jadi dia pun meminta negosiasi sama bosnya. Kalau mereka itu saling membantu loh sebenarnya, jadi impas dong. Tapi Chen Heng masih nggak peduli dan mau tetap pada pendiriannya. Cheng Yao tak bisa menolak deh. Tapi saat Cheng Yao masak makan malam, hati Chen Heng tiba-tiba tergerak dan dia memperbolehkan Cheng Yao memelihara Gugu itu. Asal jangan masuk ke ruang tamu. Keesokan paginya ketika Cheng Yao ke kantor, dia menerima not dari bosnya. Dia pun menyambut kedatangan Bai Mengxi, di mana klien dia mulai kembali curhat. Dia merasa terancam sama mantan suaminya, karena dia merasa kalau hidup dia sangat terganggu dengan sikap mantan suaminya yang selalu menguntit dirinya, bahkan mengintimidasi dirinya. Pokoknya dia terlihat sedih gitu deh dan butuh bantuan Cheng Yao. Dia minta Cheng Yao komunikasi sama Sujun dan berikan Sujun peringatan. Cheng Yao merasa dia tak punya jabatan tinggi untuk melakukan ini semua. Melihat kliennya memohon dan menangis, Cheng Yao pun tak tega. Dia pun membantu kliennya untuk berkomunikasi sama Sujun. Cheng Yao meminta Sujun untuk tak terus mengganggu klien mereka dan minta Sujun berhenti mengancam klien mereka dan lain-lain. Sujun bingung apa yang diucapkan Cheng Yao, tapi Sing Meng mengatakan kalau memang dia merasa diancam dan lain-lain. Cheng Yao hanya bisa percaya dong sama kliennya. Selanjutnya terlihat Sujun menemui Cheng Yao. Dia mau berbicara baik-baik dengan mantan istrinya, tapi Cheng Yao meminta Sujun tak memaksa dia. Cheng Yao pun berusaha menghindari Sujun. Ujung-ujungnya Sujun kesal, dia merasa semua kesalahan ini tak bisa ditimpa pada dirinya saja, karena memang ini masalah mereka berdua. Makanya dia mau berbicara sama Sing Meng. Cheng Yao tetap mempercayai pihak kliennya. Dia minta Sujun tetap ikuti prosedur yang ada saja. Cheng Yao minta Sujun berhenti mengganggunya atau dia akan melaporkan hal ini kepada polisi. Keesokan harinya Cheng Yao mendapatkan info kalau Sujun bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia menulis status di Weibo-nya. Dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di pernikahannya. Dari semua ini banyak orang merasa Sing Meng bukanlah orang baik, sehingga bisa menyebabkan Sujun bunuh diri. Cheng Yao kaget banget dengan berita ini. Dia tak menyangka semua akan jadi seperti ini. Ketika di perusahaan, dia juga diperlihatkan kalau pihak Sing Meng sudah menyewa pengacara yang lain dan menjelek-jelekan firma hukum mereka. Mereka dianggap menghalangi Sing Meng berkomunikasi sama mantan suaminya. Intinya keputusan yang diambil sama pihak firma hukum Cheng Yao itu sepihak saja, tanpa sepengetahuan Sing Meng. Mereka pandai memutarbalikkan fakta. Ujun yang melihat hal itu gak aneh sih, karena dia tahu pengacara kampret itu memang selalu melakukan hal licik. Dia minta Cheng Yao tenang, mereka akan membalas dengan cara yang sama. Tapi Cheng Yao sudah sangat sedih dong, dia benar-benar merasa bersalah dalam kasus ini. Kang Ying pun berusaha menghibur Cheng Yao, tapi Cheng Yao merasa dia nggak boleh tinggal diam saja. Dia pun langsung pergi menemui Bai Sing Meng. Bai Sing Meng pura-pura nggak tahu apa yang diucapkan Cheng Yao. Pengacara Sing Meng juga menghalangi Cheng Yao. Dia merasa Cheng Yao berbicara tanpa bukti, karena dalam kasus mereka harus ada bukti, baru bisa dipercaya. Sing Meng pun pergi meninggalkan Cheng Yao. Rupanya pengacara ini adalah mantan suami kakaknya Cheng Yao loh. Dia merasa dia sedang membantu Cheng Yao. Tapi dari kata-katanya sangat memojokkan Cheng Yao. Dia juga merasa Cheng Yao yang mendorong Sujun bunuh diri dan lain-lain. Chen Heng pun muncul dan membela Cheng Yao. Dia tak terima Cheng Yao dipojokkan sama Deng Ming ini. Dia minta Deng Ming berhenti main trik. Di sini Chen Heng membawa Cheng Yao ke suatu tempat untuk berbicara. Dia minta Cheng Yao jabarkan kesalahannya. Cheng Yao menjabarkannya dan dia pun bersiap menerima konsekuensi dari kesalahan dia ini. Chen Heng pun merasa Cheng Yao melakukan ini untuk keuntungannya. 你说你做的一切都是白姓猛说，我真的很怀疑。 Bisa saja kau memanipulasi semua ini untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Cheng Yao dengan tegas berkata kalau dia tidak melakukan hal itu. Dari pembicaraan mereka, Chen Heng melakukan semua ini dengan tegas pada Cheng Yao karena dia mau Cheng Yao bisa lebih hati-hati. Karena dia mau Cheng Yao bisa melindungi diri sendiri, bisa melihat dan membaca karakter klien mereka, mana yang bisa memberi resiko pada mereka. Mereka sebagai pengacara harus bisa lebih hati-hati. Dia nggak mau masalah sepele ini membuat Cheng Yao mendekam dalam penjara. Jadi Chen Heng merasa kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada Cheng Yao. Dia pun akan memberikan kesempatan lagi untuk Cheng Yao karena dia percaya kepada Cheng Yao. 我相信你，因为你的智商还不够。 Dia minta Cheng Yao tenang, dia akan membahas semua perlakuan pengacara Sing Meng terhadap mereka. Ketika di rumah, Cheng Yao mendapatkan hukuman menulis sebanyak 10.000 kata. Cheng Yao sih sebenarnya mau berusaha tetap tenang, tapi dia tetap kepikiran sama ucapannya Deng Ming tadi. Kalau ingat itu dia jadi sedih lagi. Keesokannya Cheng Yao melihat wawancara dari pihak keluarga Sujun yang menyalahkan dirinya. Bahkan opini publik juga sangat parah. Mereka semua mengutuk Cheng Yao dengan sangat sadis. Ada orang yang menghubungi Cheng Yao dan memarahi Cheng Yao. 别再接电话了。
Chen Heng dengan segera pulang, dia pun tahu hal ini akan terjadi kepada Cheng Yao. Dia pun membawa Cheng Yao keluar untuk pergi minum. Tapi dia tak izinkan Cheng Yao minum alkohol. Selain keduanya, pengacara pihak Su Jun pun datang. Chen Heng melakukan semua ini memang untuk Cheng Yao sih. Dia pun minta pengacara itu menjabarkan semuanya selama dia menjadi pengacara pihak Su Jun. Dia pun mulai cerita kalau memang Su Jun itu mengalami depresi berat. Soal bunuh diri yang dilakukan Su Jun bukanlah salah Cheng Yao, tapi semua ini memang sudah disetting sama mantan istrinya. Cheng Yao aneh padahal Sing Meng lah yang selama ini dirugikan, bahkan dia diancam dan diintimidasi sama pihak Su Jun. Chen Heng aneh kok Cheng Yao bisa dapat info ini ya. Cheng Yao berkata kalau Sing Meng berbicara secara pribadi dengan dirinya, makanya dia bisa prihatin sama Sing Meng. Rupanya semua itu adalah karangannya Sing Meng loh, dia memang sangat pandai acting. Pengacara Su Jun berkata kalau sebelumnya Su Jun meninggal, yang dia tuliskan di Weibo itu semua adalah benar adanya. Di sini senior Cheng Yao menjabarkan asli dari kisah Su Jun dan Sing Meng, di mana dulu sebenarnya Sing Meng lah yang mendekati Su Jun dan mau memanfaatkan Su Jun. Ketika dia tahu Su Jun bukanlah orang yang benar-benar kaya, dari situlah Sing Meng berubah drastis dan mau segera bercerai. Sebenarnya mereka ini sama-sama mencari keuntungan satu sama lain sih, hanya saja Su Jun tak menyangka masalahnya akan serumit ini. Menurut Cheng Yao seharusnya Sing Meng diuntungkan dong ya, tapi kenapa dia harus memojokkan Su Jun sampai sebegitunya? Chen Heng tahu kalau semua ini adalah dia lakukan untuk pacar barunya Sing Meng. Senior Cheng Yao sebenarnya memiliki bukti akurat dan bisa membersihkan nama Cheng Yao. Tapi kalau sesuai etika profesi, dia tidak punya wewenang melakukan hal itu. Chen Heng malah merasa dia tak perlu bantuannya seniornya Cheng Yao. 你叫我出来，不就是商量这件事情解决方？ Dia ini sangat profesional. Mendengar ucapan Chen Heng, senior Cheng Yao sampai terdiam. Maklum, Chen Heng tetap keras pada pendiriannya. Dia merasa dia bisa menyelesaikan semua ini tanpa harus dibantu senior Cheng Yao. Dia merasa percakapan mereka sudah selesai. Dia minta orang itu segera pergi. Senior Cheng Yao dibuat speechless dengan sikap Chen Heng yang super belak-belakan ini. 瑶瑶，你先回我们单元。 Cheng Yao pun berterima kasih karena bosnya sudah memberikan dia pandangan kalau bukan dirinya penyebab Su Jun bunuh diri. 凭你几句重话就能逼死一个青年企业家？ Chen Heng pun minta Cheng Yao bayar tagihan dan menyupir dia pulang. Saat Cheng Yao nyupir, Cheng Yao sangat hati-hati. Dia merasa mobil bosnya ini sangat mahal, jadi dia nggak berani nyetir dengan cepat. Sampai orang yang pakai sepeda dan lari saja lebih cepat loh. Chen Heng benar-benar pusing dibuat Cheng Yao. 这下，这个慢跑的人是怎么超过？ Keesokannya di kantor Cheng Yao mendapatkan banyak sekali paket. Ketika dia membukanya, rupanya itu adalah paket ancaman yang dikirim sama orang tak jelas loh. Karena masalah yang terjadi ini, semua isinya sama saja. Isinya adalah hal-hal yang tidak bagus. Bahkan ada yang kirim foto dia dan kakaknya. Dia pun mulai khawatir sama kakaknya. Dia pun telepon kakaknya dan dia lega kalau kakaknya tidak mendapatkan paket seperti yang dia dapatkan. Chelsea tahu semua ini ulah mantan suaminya yang membuat Cheng Yao terpojokkan. Kasus perceraian dia dan mantan suaminya tak diketahui sama mertuanya loh. Mereka pun masih acting depan ibu mantan suaminya. Dia melakukan ini semua karena mertua dia begitu baik terhadapnya. Makanya dia ikutin mau mantan suaminya ini. Dia minta mantan suaminya segera memberikan semua masalah ini. Selanjutnya Woo Jun menghampiri ruangan Chen Heng. Keduanya komunikasi sama-sama tak nyambung cuy. Satu mengira Chen Heng mau pecat Cheng Yao, padahal maksud Chen Heng dia mau hajar mantan suaminya Cheng Si. Setelah Woo Jun tahu, dia pun akan mendukung keputusan Chen Heng. Kebetulan Chen Heng punya bukti konkret kalau firma hukum mereka tidak mengambil keputusan secara sepihak. Semua adalah perintahnya Sing Meng. Woo Jun pun akan pergi mengantarkan surat tuntutan itu kepada Deng Ming. Chen Heng pun mau minta imbalan karena dia tahu dari kasus ini nama Woo Jun akan naik di mata Chen Xing. 你5万块已经是折上折了，5万的事儿先放。 Woo Jun pun minta Chen Heng lebih perhatian sama Cheng Yao. Gimana pun Chen Heng lebih pengalaman soal intimidasi di internet. Dulu kan aku yang menghiburmu, sekarang giliranmu yang harus menghibur Cheng Yao. Woo Jun pun pergi menemui Deng Ming. Dia menyerahkan surat tuntutan kepada Deng Ming karena telah mencemarkan nama baik firma hukum mereka. Keduanya sama-sama tak mau kalah dong ya. Woo Jun juga semakin menjadi-jadi. Dia merasa sudah menyerahkan yang harus dia serahkan. Dia pun pamit pergi deh. Di sini Chen Heng melihat kembali surat intimidasi yang dia terima. Dia teringat kembali, dulu dia juga pernah mengalami masa-masa yang sedang dialami Cheng Yao sekarang. Dia dulu juga sedih sampai pergi mabuk-mabukan loh. Karena dia sudah pernah ngalamin, dia pun memutuskan untuk mengganti hari meeting dengan klien. Dia memutuskan pulang ke rumah. Dia ajak Cheng Yao masak, tapi tak ada bahan. Dia pun ajak Cheng Yao keluar beli bahan. Cheng Yao pun memilih beberapa bahan. Tiba-tiba ada ibu-ibu terus-terusan menyentuh Chen Heng. Cheng Yao pun menenangkan ibu-ibu itu. Cheng Yao sarankan Chen Heng jangan cari masalah sama emak-emak deh. Melihat emak-emak itu begitu ganas, Chen Heng pun kabur.
Selain beli bahan makanan, Chen Heng memperbolehkan Cheng Yao membeli beberapa cemilan kesukaannya. Saat keduanya bayar ke kasir, ada dua wanita menggosipkan Cheng Yao. Dia yang mendengar hal itu, dia tidak akan membiarkan orang berprasangka buruk kepada Cheng Yao. Dia sampai rela bayarin semuanya dan membantu Cheng Yao membawa belanjaan itu loh. Sampai di rumah, Chen Heng malah gak mau makan dong. Dia juga minta Cheng Yao habiskan sendiri cemilan itu. Cheng Yao orangnya sangat sayang barang, dia pun akhirnya memakan cemilan itu. Dia sedih dan menangis. Chen Heng tahu Cheng Yao menahan air matanya. 想哭就哭吧，你的样子很丑。 Chen Heng keluar membawa sapu tangannya. Dia juga memberitahukan harga sapu tangan itu. 这是你赔我的，不关我的事。 Cheng Yao sampai gak berani nangis, takut disuruh bayar soal sapu tangan itu. Dia lebih memilih berhenti menangis daripada bayar biaya sapu tangan itu. Menurut Cheng Yao, cara menghibur bosnya sangatlah aneh. Chen Heng tiba-tiba mengucapkan kata cantik. Dia memuji Cheng Yao itu cantik. Cheng Yao merasa dia bodoh, percuma juga dia cantik. Chen Heng merasa lebih baik cantik daripada tidak. 安慰我还是在嘲讽我？ Chen Heng pun minta Cheng Yao membawa semua cemilan itu. Chen Heng pun akan memberikan Cheng Yao waktu untuk bersedih, dia gak akan mengganggunya. Chen Heng minta semua masalah ini selesai besok hari. Dia memerintahkan semua karyawannya. Dia gak mau ada rumor-rumor itu lagi. Cheng Yao benar-benar menangis. Dia merasa bosnya kasar, tapi itu cukup membantunya. Keesokannya mereka melihat Cheng Yao datang, minta Cheng Yao cek Weibo. Cheng Yao gak mau, tapi mereka maksa Cheng Yao harus cek. Rupanya orang-orang pada minta maaf dong sama dirinya. Bauri merasa kasus kali ini adalah kasus yang paling cepat Chen Heng selesaikan dibandingkan kasus harga miliaran yang lainnya. Chen Heng mendengar mereka sedang menggosip. Semuanya langsung auto bubar. Bauri pun mulai bacot-bacot gak jelas deh. Dia merasa Cheng Yao itu sangat berterima kasih atas kebaikan bosnya dan lain-lain. 死的不必，鞠躬就行。 Cheng Yao merasa semua orang berjuang untuk menghiburnya, jadi dia nggak boleh lemah. Dia harus segera kembali menjadi Cheng Yao yang semangat lagi. Chen Heng mencari cara di internet gimana cara menghibur karyawan. Beberapa orang memberikan masukan. Tidak lama Chen Heng minta Cheng Yao ke ruangannya dan memberikan tugas menghancurkan dokumen. Dokumen itu pun sangat banyak. Cheng Yao pun tak bisa menolak dan menuruti perintah bosnya. Ketika pulang ke rumah, dia juga melihat rumah begitu berantakan. Chen Heng beralasan kalau itu ulah anjing peliharaannya Cheng Yao. Dia minta Cheng Yao membereskannya juga. Rupanya Chen Heng mengikuti internet dan memberikan Cheng Yao banyak kesibukan supaya tidak memikirkan hal yang sedih-sedih lagi. Keesokan paginya tiba-tiba setiap karyawan yang telat langsung diumumkan lewat CCTV. Cheng Yao aneh, rupanya ini semua dilakukan sama Chen Heng loh. Yang telat berapa menit akan mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Bauri juga kena, dia sempat mau protes tapi terdengar sama bosnya. 嫉妒我？我就是那个大傻子。 Dia langsung diskakmat sama bosnya. Bauri tak bisa berkata apa-apa kalau itu memang perintah bosnya. Chen Heng minta mereka untuk disiplin mulai sekarang. Tidak lama, Yifei membawa kertas-kertas yang harus dihancurkan sama Cheng Yao. Saat Cheng Yao asik hancurkan kertas, OB kantor menawarkan bantuan kepada Cheng Yao. OB itu merasa Cheng Yao juga dulu suka membantu dia sebelumnya, jadi dia akan membantu Cheng Yao kali ini. Cheng Yao pun sangat berterima kasih sama tawaran orang ini. Chen Heng kembali ke kantor, dia melihat bukan Cheng Yao yang kerjakan kerjaan itu. Cheng Yao pun sudah tidak berada di dalam kantor.